Maung atau harimau punya posisi yang cukup dalam bagi kesadaran orang Sunda. Kita bisa menemukan Maung menjadi nama tempat di kawasan Jawa Barat. Seperti Cimaung dan Cimacan yang bisa ditemukan di beberapa daerah Garut, Subang, Banjaran, Cianjur, Delt Lambang Kodam Siliwangi, sampai Persib, klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat dan Sunda yang dijuluki Maung Bandung. Simbol Maung yang melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda pada umumnya dikaitkan dengan legenda ngehiang atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam dari kerajaan Banten dan Cirebon. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di Tatar Sunda. Dalam legenda ini juga disebutkan sebelum benar-benar menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau amanat kepada para pengikutnya. Amanat yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi ini, diantaranya, memuat pesan Siliwangi tentang masa depan wacana Pajajaran di masa depan. Ti mimiti pu ieu, Pajajaran lengit ti alam hirup. Lengit dayahna, lengit nagarana Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabat tingaran pikeun nu mapai. Sabab bukti anu kari, bakal rea nu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu lalengit kapanggih deuinya bisa, ngan mapaina kudu makek amparan. Tapi anu marapaina loba nu ariu aing pang pinterna. Ngudu aredan heula. Dari mulai hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang akan mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, tapi menelusurinya harus memakai dasar setelah menyampaikan pesan, Prabu Siliwangi kemudian ngehiang. Salah satu bunyi wangsit yang populer di kalangan masyarakat Sunda, lamun aing geus eueuh marengan sira, tudele tingkah polah maung kalau aku sudah tidak menemanimu. Lihat saja tingkah laku harimau. Hal ini, salah satunya, yang mendasari keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bersalin rupa menjadi harimau. Sebagian pendapat menerangkan harimau di sini tidak bermakna harfiah, melainkan lebih merujuk karakter harimau yang diidentifikasi sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Poin kedua dari karakter itu, yaitu menyayangi keluarga, dikaitkan dengan pilihan Prabu Siliwangi yang konon memutuskan untuk mundur dan tidak meladeni pasukan Islam karena menghindari pertumpahan darah. Alasannya pengejaran itu dipimpin oleh Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Dalam budaya pop Kiwari, salah seorang seniman Sunda, yaitu Yayan Jatnika mengabadikan kisah ini dalam lagu Sancang. Cuunah ceuk beja baheula aya nagara, Sancang Pakuan. Pajajaran katelahna, Prabu Siliwangi nu jadi racana. Sakti mandraguna, bade di Islam keun anjeunna alim. Diudak putrana Prabu Kian Santang ilang di leuweung eta tilem di leuweung eta, Sancang nu caneom geman. Konon dulu ada negara, Sancang Pakuan Pajajaran disebutnya, Prabu Siliwangi yang jadi rajanya, Sakti Mandraguna, hendak diislamkan. Beliau tidak mau, dikejar anaknya Prabu Kian Santang, hilang di hutan itu, lenyap di hutan itu. Sancang yang angker uraian bahwa Prabu Siliwangi menghilang karena terdesak oleh masuknya Islam mengandaikan bahwa dialah raja terakhir Pajajaran. Dan memang tidak sedikit yang menganggap Siliwangi sebagai raja terakhir Pajajaran sehingga ngehiang atau moksanya Siliwangi sebagai akhir dari Pajajaran sendiri. Paparan di atas, yang merujuk legenda dan alam pikiran masyarakat Sunda, kiranya mesti diperiksa ulang. Benarkan Prabu Siliwangi seperti yang dikisahkan sebelumnya adalah penguasa kerajaan Pakuan Pajajaran yang terakhir dalam buku melacak sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi karya Saledana Sasmita diterangkan beberapa pendapat tentang siapa sebetulnya Prabu Siliwangi. Purbacaraka berpendapat Prabu Siliwangi adalah Raja Sunda yang gugur di Bubat. Dalam Carita Parahyangan, yang dijadikan sumber olehnya, disebutkan bahwa raja yang berangkat mengantar putrinya ke Majapahit adalah Prabu Maharaja, ayah dari Wastu Kancana. Sedangkan Jayadewata, Sri Baduga, adalah cucu Wastu Kancana. Dalam naskah itu Prabu Maharaja disebutkan, keuna kalawiyasa, terkena perbuatan hianat, sementara Jayadewata disebut sebagai sang mawakta ring Rancamaya, yang dikuburkan di Rancamaya. Purbacaraka menafsirkan bahwa arti kata
Kalawiyasa, sama dengan kata Rancamaya, artinya menganggap Prabu Maharaja dan Jayadewata adalah orang yang sama. Padahal kalimat lengkapnya, Wastu Kancana Nusurup di Nusalarang, Tohaan di Galuh Nusurup di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata mewakta ring Rancamaya, Wastu Kancana yang dikuburkan di Nusalarang, Tohaan di Galuh yang dikuburkan di Gunung Tiga, Ratu Jayadewata yang wafat di Rancamaya berdasarkan maksud kalimat ditambah dengan adanya kata sambung yang menyatakan tempat yaitu di dan ring, tentunya Nusalarang, Gunung Tiga, dan Rancamaya adalah nama tempat, tulis Saleh. Hal ini tentu saja menggugurkan teori Purbacaraka, yang artinya siapa sosok Prabu Siliwangi menjadi tidak jelas sementara dalam Babat Siliwangi, diterangkan bahwa Siliwangi berarti asili Wewangi, berganti nama, gelar. Hal ini bersesuaian dengan prasasti batu tulis yang menerangkan bahwa Sri Baduga atau Jayadewata 2 kali dinobatkan. Pertama ia dinobatkan dengan menggunakan nama Prabu Guru Dewata Prana, lalu namanya diganti ketika dinobatkan untuk kali kedua, semoga selamat. Ini tanda peringatan untuk peninggalan dari Prabu Ratu Suwargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana dinobatkan, lagi, ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit di Pakuan. Dia anak Rahyang Dewa Niskala yang mendiang di Guna Tiga. Cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang ke Nusalarang Saledana Sasmita menulis bahwa nama raja yang resmi dalam bahasa Sunda sering disebut Wawangi. Arti harfiahnya adalah sesengit karena sengit, harum atau wangi, atau kemasyhuran raja terletak pada namanya yang resmi, sebab upacara penobatan biasanya harus diikuti dengan penetapan nama resmi Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang diidentikan dengan Prabu Siliwangi, pun sesungguhnya bukanlah raja terkahir dari Pakuan Pajajaran. Masih ada 5 raja lagi setelahnya yaitu, Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535, Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543, Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551, Nilakendra Tohaan di Majaya tahun 1551 sampai tahun 1567, dan Raga Mulia Surya Kancana sebagai raja terakhir ketika pengaruh Islam mulai masuk dan meruntuhkan kerajaan tersebut pada 1579. Fakta ini tentu saja tidak sesuai dengan legenda Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran penghabisan yang ngehiang dan kemudian melahirkan simbol maung. Ada rentang waktu yang cukup panjang antara Sri Baduga Maharaja dengan berakhirnya kerajaan Pakuan Pajajaran. Artinya ada periodisasi yang gamblang untuk memetakan betapa berakhirnya masa hidup Prabu Siliwangi bukanlah akhir dari Pajajaran.